Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analisa mingguan kita pada hari ini. Rekan trader, seperti biasa, kita akan mengawali minggu yang sangat luar biasa dari tanggal 15 sampai tanggal 19. Tapi sebelumnya, sebelum mengawali minggu ini, mari saya bawakan sedikit analisa mingguan buat rekan trader supaya dalam minggu ini setidaknya kita punya pegangan sebelum kita melakukan transaksi nanti. Oke rekan trader, kalau kita lihat rekan trader apa yang terjadi pada minggu kemarin sangat luar biasa. Apalagi data CPI dikeluarkan di mana terjadi peningkatan nilai inflasi. Nah ini akan berimbas sangat luar biasa pada pasar. Oleh karena itu rekan trader, kita coba lihat langsung aja data-data yang terjadi pada minggu yang lalu. Ya rekan trader, kalau rekan trader lihat pada minggu yang lalu, apa yang terjadi kita bisa lihat langsung di kalender ekonomi rekan trader semuanya. Di kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa data-data yang dikeluarkan pada minggu yang lalu sangat luar biasa. Dimulai dengan hari Rabu kemarin ya, inventory minyak ya. Dilanjutkan dengan hari Kamis, nilai inflasi IHK ya, indeks harga konsumen, di mana terjadi kenaikan data. Terjadi kenaikan data inflasi sebesar 3,4 dari 3,1 pada sebelumnya. Selain itu juga ada angka pengangguran ya rekan trader. Angka pengangguran mengalami pelemahan yang sangat luar biasa dari 203 menuju ke 202. Dan di hari Jumat rekan trader bisa lihat indeks harga produsen IHP sedikit mengalami prinsipnya sama seperti sebelumnya. Ada juga dari PDB dari Inggris ya rekan trader ya. Dan bagaimanakah rekan trader? Kita lihat kondisi pasar yang terjadi pada platform. Rekan trader kalau lihat ya, apa yang terjadi pada platform sangat-sangat sesuai dengan prediksinya. Kalau rekan trader lihat di sini ya, saya coba lihat dari indeks dolar Amerika. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pada dasarnya indeks dolar Amerika pada minggu kemarin dia bergerak sangat stagnan ya, sideways. Dimulai pada hari Senin agak sedikit mengalami pelemahan, tapi pada prinsipnya dia bergerak sangat-sangat datar rekan trader dari nilai yang paling terendah itu di seputaran 101.684 sampai dengan 102 ya. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Dan kita lihat rekan trader, ini adalah imbas dari data inflasi yang dikeluarkan. Dan kalau kita lihat pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika ini tidak lepas dari statement yang dikeluarkan sebelumnya, di mana penguatan tingkat suku bunga agak sedikit diturunkan ya. Apalagi nanti pada kuartal pertama pada tahun ini kita akan lihat ya. Makanya dia benar-benar mempengaruhi semuanya. Begitupun juga yang terjadi pada euro angkel saham dolar. Dan trader lihat euro angkel saham dolar pada prinsipnya apa yang terjadi pada dolar Amerika membuat pergerakan yang sangat luar biasa terhadap euro angkel saham dolar. Dan kalau kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar ini, rekan trader, ini juga dia kehilangan euro USD ini kehilangan potensi bullish, namun penurunan yang lebih kuat ini belum terlalu jelas juga. Ini ditambah dengan faktor Bank Sentral Eropa tidak memiliki ruang untuk menaikkan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, kita bisa lihat walaupun tidak memiliki ruang menaikkan tingkat suku bunga, tapi pada prinsipnya euro angkel saham dolar masih punya peluang mengalami penguatan. Bagaimana minggu depan nanti kita bahas bersama-sama. Begitupun juga untuk pound sterling rekan trader. Kalau kita lihat pound sterling rekan trader, di sini sudah sangat jelas bahwa pound sterling ini mengalami penguatan yang sangat signifikan selama 1 minggu terakhir ya, minggu kemarin. Kita lihat dia mencapai nilai tertinggi selama 2 minggu dan membukukan kenaikan mingguan pertama pada tahun 2024. Kita bisa lihat fokus pada prinsipnya lebih banyak beralih ke data tenaga kerja dan inflasi yang akan terjadi pada minggu ini ya. Dan kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar pound sterling ini akan sedikit mengalami resistensi. Ya, dia akan menguat tapi sedikit mengalami resistensi. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita bisa lihat untuk gold rekan trader di sini. Untuk gold rekan trader, kita lihat rekan trader pada intinya gold setelah sempat mengalami pelemahan yang sangat luar biasa sampai menyentuh level 2013, gold pada akhirnya dia
mengalami penguatan yang sangat luar biasa dan dia kembali ke 2054, di atas 2050-an ya. Dan kalau kita lihat gold ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan dia ini sangat tergantung dari apa yang terjadi pada dolar Amerika. Walaupun nanti minggu depan tidak terlalu banyak data yang dikeluarkan, data-data penting, tapi minggu depan ini harap diperhatikan hati-hati data dari Cina, itu yang paling utama ya. Bagaimanakah untuk USD Yen Jepang? Pada prinsipnya USD Yen Jepang pada minggu ini dia mengalami penguatan, dia sempat menyentuh level 146 tapi akhirnya ditutup di posisi seputaran 144 poin ya, 144.6852 lah. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk minggu depan? Untuk minggu depan yang harap kita perhatikan secara seksama adalah pertama kalender ekonomi dulu. Kalender ekonomi pada minggu depan ini kita lihat besok hari Senin ada hari libur ya, hari Martin Luther King Jr. Nah, dia agak sedikit terjadi sedikit ya stagnan ya, bukan stagnan sih tapi karena ada libur ya, jadi sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar terutama dolar. Untuk hari Selasa akan ada nilai inflasi dari Jerman, dan kalau kita lihat rekan trader ya untuk hari Rabu, nah ini dia hari Rabu pada pukul 9 itu ada PDB Cina. Ini hati-hati, dia akan sangat mempengaruhi arah pergerakan pada gold ya, ini hati-hati. Ada juga 14.00 indeks harga konsumen ya, IHK, CPI, inflasi dari Inggris ya. Habis itu 17.00 ada harga inflasi dari Eropa dan penjualan retail pada pukul 20.30 ya. Ini akan terjadi pada hari Rabu. Dan untuk hari Kamis seperti biasa, hari Kamis adalah hari dikeluarkannya data klaim pengangguran awal. Pada minggu kemarin sekitaran 202k ya, 204 ya, 202. Apakah pada minggu ini dia agak sedikit mengalami perlemahan lagi atau dia akan naik ya? Kita akan lihat bersama-sama. Nanti 20.30 juga pada hari Kamis akan ada indeks manufaktur ya, dan nanti ditutup pada hari Jumat penjualan rumah lama ya. Ini memang data-datanya tidak terlalu banyak ya, tapi setidaknya juga bisa mempengaruhi. Nah, bagaimanakah untuk di platformnya rekan trader? Kita coba lihat langsung pergerakan untuk di platform. Kita bisa lihat dari indeks dolar Amerika dulu. Kita lihat dari tanggal besok tanggal 15 sampai tanggal 19 ya. 15 sampai tanggal 19. Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Nah, ini dia. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, untuk dolar Amerika, kalau menurut saya rekan trader, dolar ini dia masih stagnan. Tapi ya, menurut analisa saya, dia ini punya peluang untuk naik ada, tapi tidak terlalu kuat rekan trader menurut saya ya. Kalau menurut saya rekan trader, dolar ini kemungkinan besar dia akan stagnan, dan kalaupun dia mengalami penguatan sedikit, dia kenaikan dia itu paling maksimal sampai di level 102.996. Itu menurut analisa saya ya. Tapi rekan trader hati-hati juga. Dia ini bisa terjadi pelemahan, dan pelemahan ini bisa membuat dia turun sampai level paling maksimal menurut analisa saya. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level paling terendah di seputaran sini rekan trader. Nah, 100.993. Dia masih bisa di situ. Oleh karena itu untuk minggu depan dolar Amerika ini menurut saya dia masih tetap bergerak sangat stagnan, dan dia akan mencoba bergerak dari antara 100.993 sampai 102.996. Kita lihat ini adalah arah pergerakannya ya rekan trader. Kita ganti warnanya dulu. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya untuk euro Uncle Sam dolar. Untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader, kalau saya lihat euro Uncle Sam dolar ini dalam pemahaman saya, euro Uncle Sam dolar menurut saya masih bisa punya peluang untuk naik sedikit lebih tinggi lagi rekan trader. Kita akan lihat ya. Nah, dan saya bisa bilang bahwa kenaikan paling maksimal yang akan terjadi untuk euro Uncle Sam dolar minggu depan itu menurut analisa saya dia akan mencoba sampai di level ya ini nah sekitaran sinilah ya. Nah, 1.10310 itu untuk euro Uncle Sam dolar, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level paling tertinggi di 1.11054. Tapi sekali lagi hati-hati,
Pelemahan bisa membuat dia terbang balik lagi ke posisi 1.08451. Nah, ini dia. Nah, ini dia rekan trader. Pada prinsipnya untuk minggu depan ini arah pergerakan dia menurut saya dia akan mencoba kembali lagi sampai level sekitaran sini. Nah, menurut saya sekitaran sinilah. Nah, ini dia rekan trader ya. 1.08736 sampai 1.11054 itu menurut analisa saya, walaupun 1.11054 ini terlalu tinggi ya, tapi dia harus bisa melewati 1.10310. Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling saya bisa bilang bahwa pound sterling menurut analisa saya dia masih punya peluang agak sedikit lebih tinggi lagi, tapi tidak terlalu tinggi banget ya. Menurut analisa saya dia akan mencoba sampai level paling tertinggi ya menurut saya ya di seputaran sini rekan trader. Nah, ini level paling tertinggi. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level paling terendah di posisi 1.26097. Nah, ini dia. Ini arah pergerakannya rekan trader ya. Nah, ini dia. Bagaimana untuk gold? Nah, ini saya senang nih gold nih. Kalau gold rekan trader, saya bisa bilang bahwa gold kemungkinan besar masih punya peluang naik lebih tinggi lagi di atas 150. Saya bisa bilang bahwa peluang paling besar dia akan coba naik sampai level tertinggi itu di seputaran 2091, tapi dia harus bisa melewati level tertinggi sementara di posisi 2077 dulu. Tapi 2051 menurut saya itu 2091 itu nilai paling tertinggi ya. Tapi hati-hati. Sekali lagi pembalikan arah bisa saja terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba balik lagi sampai di level 2004. Oleh karena itu menurut analisa saya 2004 sebagai nilai paling terendah sampai nilai paling tertinggi itu di seputaran 2077 ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa naik lagi di level yang paling tertinggi di seputaran 2091. Nah, ini dia. Ini adalah prediksi dari gold. Sedangkan untuk USD Yen Jepang kalau menurut analisa saya kemungkinan besar ya, kalau saya lihat ya USD Yen Jepang ini menurut analisa saya dia masih bisa naik juga, tapi tidak terlalu kemungkinan kenaikan dia ini tidak terlalu signifikan banget ya. Dia bisa naik di level yang paling tertinggi menurut saya ya. Menurut saya kenaikan paling maksimal itu menurut saya di posisi sini ini. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Oke, di sini. Sabar. Nah, itu dia. 146.77776. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia kembali turun sampai level paling terendah di posisi 143.791. Nah, ini. Jadi ini arahnya untuk minggu depan 143.791. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Selamat bertrading. Dan saya berharap dan berdoa supaya rekan trader sukses dalam trading. Profit dan terus profit. Jangan lupa selalu melihat analisa-analisa yang selalu saya bawakan setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.